花凶似虎，练就半部混沌体，恒唯有仰慕。那变态也一定是。你是何人？你到底有什么？因为是早说不就完了，也没有人拿到过，对吧？那顶吧。我来了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-43. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 42. Kemarin, Xiaoyun sudah berhasil menyelesaikan misi yang berada di medan perang monster, yang mana dia juga harus berpisah dengan Shin Bin-yu. Dan token milik Tetua Leizu, Xiaoyun pun dibawa berpindah dengan cepat. Di sini, Tetua Leizu memberikan pujian kepada kehebatannya karena mampu menyelesaikan misi dengan baik, dan bahkan Xiaoyun juga telah menerima teknik dan warisan pedang dari Dugu Jian. Untuk tugas selanjutnya, Tetua Leizu akan meminta Xiaoyun pergi ke sebuah tempat. Awalnya ia sama sekali tidak tahu di manakah ini. Sampai akhirnya Xiao Bei memberitahu kalau mereka berada di Gunung Jiangshan, tempat yang memiliki net pedang yang begitu tinggi, bahkan sampai membuat mereka tidak diizinkan terbang di atas gunung. Xiaoyun yang merasa tertarik mulai menaiki gunung tersebut bersama Xiao Bei. Shin Bin-yu yang berada di sana menduga kalau Xiaoyun telah terpesona akan kecantikannya. Jadi karena itulah dia mengikutinya sampai kemari. Shin Bin-yu pun memutuskan mengubah penampilannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Shin Bin-yu yang telah menyamar penasaran mengapa dia yang adalah seorang pewaris dari keluarga Dugu Jian malah keluar dari kediamannya. Dengan santuy, Xiaoyun pun memberitahu kalau dia ingin menantang para jenis besar di Donghuang demi bisa membuktikan diri kalau keluarga Dugunya masih mampu bersaing. Shin Bin-yu cukup terkejut karena Xiaoyun memang benar adalah keturunan keluarga Dugu, karena ia sempat meragukannya. Oh ya, nama Shin Bin-yu di sini adalah Hua Lingxin. Ia penasaran siapakah jenis pertama yang akan Xiaoyun tantang. Xiaoyun sama sekali tidaklah takut kepada siapapun, tapi dia ingin meminta Hua Lingxin untuk memberitahunya mengenai situasi di sini. Hua menjelaskan kalau pendatang baru terkuat berada di Middle Earth. Seharusnya dia pernah mendengar tentang pria bernama Zhou Ji yang adalah putra suci kuno. Tentu Xiaoyun kenal, ternyata saat ini dia sedang berlatih di Gurun Timur. Xiaoyun tidaklah tertarik kepada Zhou Ji. Untung saja masih ada jenis lainnya seperti Li Chengdi, pemilik tubuh ruang dan waktu, Hong Ganglai, tubuh Tiani Surga, Jiang Horan, tubuh Raja Dewa. Xiaoyun tidak menduga mereka juga akan berada di sini, yang membuat Hua terkejut pasalnya Xiaoyun sepertinya mengenali orang-orang tersebut. Xiaoyun menganggap mereka bukanlah lawan yang pantas karena Xiaoyun ingin mengalahkan orang yang lebih kuat lagi. Hua memikirkan satu nama yang adalah Xiaoyun, yang tentu saja adalah dirinya sendiri. Tapi dia bukanlah seorang jenius, melainkan pria cabul. Hua menjelaskan lebih lanjut tentang si cabul Xiaoyun. Dia telah memiliki setengah tubuh kekacauan, tapi meskipun cabul, kekuatannya sangatlah hebat. Ia bahkan tidak pernah kalah sekalipun. Xiaoyun tidak menduga Hua memiliki beberapa pendapat tentang dirinya. Ini bukanlah sekedar pendapat, melainkan kekaguman Hua. Andai saja penyakit cabulnya hilang, mungkin Xiaoyun sudah sangatlah sempurna. Beruntungnya Hua adalah orang yang normal, jadi ia tidak sesuai dengan penyimpangan tersebut. Xiaoyun,你想花凶似虎，练就半部混沌体，恒唯有仰慕。那变态也一定。Xiaoyun sudah tidak ingin membicarakan hal ini dan menanyakan siapa lagi orang kuat yang dia kenal. Hua langsung saja memberikan daftar orang-orang kuat di Donghuang. Selain Yifeng, kebanyakan jenius pada daftar itu memiliki teknik pedang yang hebat. Daftar ini dibagi menjadi 4 tingkatan, Tiandi Xuan Huang, dan ada 10 orang di setiap level. Sayang sekali Hua tidaklah masuk ke dalam daftar tersebut karena bukan siapa-siapa. Xiaoyun memintanya untuk tidak berkecil hati karena suatu hari nanti dia pasti akan menjadi orang hebat.
Di tengah pembicaraan muncullah pria bernama Wei Feng yang tertarik dengan nama Dugu yang Xiaoyun gunakan. Serangan pun langsung saja Wei Feng lancarkan, karena sepertinya dia memiliki sebuah masalah dengan keluarga Dugu. Xiaoyun yang sama sekali tidak tahu apa masalahnya tentu tidak berdiam diri saja. Ia meladeni setiap serangan yang Wei Feng lancarkan. Dalam pertarungan itu, Hua mencoba menghentikan mereka karena ada peraturan yang tidak boleh mereka langgar. Dan benar saja, sebuah serangan langsung saja mementalkan mereka. Hua memberitahu kalau gunung ini melarang pertarungan apapun. Wei Feng tidaklah terlalu peduli karena ada dendam yang harus dirinya balaskan. Karena 500 tahun yang lalu kakeknya dan keluarga Dugu sedang dalam masalah. Karena ketika itu keluarga Bei dianggap sebagai keluarga kelas 3 yang tidak bisa menggunakan pedang dengan baik. Tentu penghinaan tersebut membuat leluhur Bei marah besar. Andai saja mereka tidak meninggalkan Jiang Cheng, mungkin keluarga Bei sudah menjadi yang terbaik. Xiaoyun mentertawakan hal tersebut karena dari yang dia lihat, serang Wei Feng memang adalah ilmu pedang kelas 3 saja. Wei Feng berjanji kalau pada hari ini dunia akan tahu teknik pedang yang keluarga Bei miliki. Hua mencoba menenangkan kondisi karena jika mereka berdua ingin bersaing, maka lebih baik mereka menaiki gunung saja. Hua akan menjadi juri dalam kompetisi mereka. Siapapun yang berhasil mencapai puncak, maka ialah yang akan menjadi pemenangnya. Wei Feng dan percaya diri menganggap kalau Xiaoyun akan kalah. Wei Feng pun mulai menaiki anak tangga dan berjanji akan membanggakan kakeknya. Selain itu, dirinya juga menjamin kalau penghinaan yang selama 500 tahun ini pasti akan dirinya bayarkan. Di sisi lain, Xiaoyun telah mengeluarkan Xiao Bei untuk menanyakan apa yang ada pada puncak gunung Jianshan. Xiao Bei pernah mendengar kalau di sana ada kediaman peri pedang. Beberapa orang juga mengatakan kalau ada teknik rahasia pedang yang tersembunyi. Xiao Bei terus mengatakan banyak rumor sampai-sampai membuat Xiaoyun bingung rumor mana yang benar. Tapi ternyata susahnya jalan di gunung ini tidak pernah ada sekalipun orang yang mencapai puncak. Jadi karena itulah Xiao Bei tidak tahu apa yang ada di puncak gunung. Akhirnya Xiaoyun paham, jadi sampai sejauh ini tidak pernah ada sekalipun orang yang menyentuh harta di sana. Xiao Bei membenarkan hal tersebut. Dia pun mulai berpikir kalau tuannya itu berencana untuk menaiki puncak. Tanpa pikir panjang, Xiaoyun pun segera pergi. Di sisi lain, Wei Feng masihlah menatap jalan. Ia yakin Xiaoyun tidak akan bisa mengejarnya. Sampai akhirnya Xiaoyun pun datang. Ia menduga kalau Wei Feng sedang menunggunya. Xiaoyun pun memintanya untuk tidak banyak membuang waktu dan mulailah melangkah. Sebenarnya Wei Feng ini sudah kelelahan untuk melangkah. Namun karena dendamnya kepada keluarga Dugu, ia pun mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dengan cara membakar kembali kekuatan spiritualnya. Langkah ini sama sekali tidaklah mengejutkan Xiaoyun, karena itu semua akan sia-sia saja. Karena bagaimanapun Xiaoyun sudah menyempurnakan tubuhnya. Jadi seberapa kuat pun tekanan pada gunung ini sudah tidak berpengaruh lagi kepada dirinya. Xiaoyun pun memperlihatkan bagaimana cara dirinya melangkah dengan mudah menaiki setiap gunung ini. Wei Feng yang telah melanggar aturan pun segera dipentalkan. Sedangkan sistem memberikan selamat karena pemahaman Xiaoyun kembali meningkat. Untuk Hua sendiri sangatlah kesal karena mereka sangatlah lama. Sampai akhirnya Wei Feng pun terjun bebas ke hadapannya. Dengan dirinya yang berada di sini, maka pemenangnya sudah jelas. Namun meskipun begitu, Wei Feng masihlah belum bisa melupakan Xiaoyun dan berjanji kalau suatu hari nanti dirinya akan bertarung dengannya. Pada keesokan harinya, para murid mulai saling membicarakan tentang pewaris keluarga Dugu yang akhirnya menunjukkan diri. Kemampuannya sangatlah hebat dan bahkan mampu mengalahkan Wei Feng yang dikenal sebagai pemilik pedang suci. Selain itu, kehebatan keluarga Dugunya sudah terkenal di mana-mana. Mereka meyakini kalau kekuatan pewaris ini tidaklah kalah hebat dengan Dugu Jian. Hua sudah menunggu cukup lama, tapi tidak kunjung melihat Xiaoyun kembali.
Kita pun dibawa kepadanya yang sedang menikmati latihan tersebut. Sepertinya Xiaoyun telah sampai ke puncak gunung dan niat pedangnya sendiri sudah berada di tingkat 5. Xiaoyun sepertinya adalah orang pertama dalam sejarah yang mampu mencapai puncak gunung. Di sana Xiaoyun disambut oleh sebuah tulisan kuno. Tapi ini bukanlah sekedar tulisan biasa karena memiliki niatan pedang yang begitu hebat. Seharusnya ini adalah tempat pertama dalam daftar pedang peperangan. Petir pun langsung datang untuk menyambar Xiaoyun. Entah apa yang terjadi karena episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. 狂，真狂啊！好强横的剑意。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.